terima kasih. Masih semangat? Masih. Masih menyala? Masih. Kalau saya tanya, masih menyala angle. Jangan ada bilang belum enggak angle. Baik, terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Yang saya hormati Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya bersama Ibu Wakil Ketua, ada beberapa Wakil Ketua yang hadir, dan seluruh jajaran pengurus DPD Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang saya hormati Pak J. Keremata yang juga tenaga ahli dan juga jadi moderator MC Merangkak ya, jadi tak ada rotan akar pun jadi. Nah, inilah ciri-ciri pemuda yang harus siap ya dalam segala situasi. Yang saya hormati teman-teman relawan dari seluruh Kabupaten Sumba Barat Daya yang hadir pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bertemu pada hari ini. Kalau orang Tadawa bilang silaturahmi ya, kita masih bisa bertemu dalam suasana sehat ya, tentu dengan beberapa rangkaian acara kita pada hari ini. Nah, khusus sore hari ini ya teman-teman, kan ada dua kegiatan. Namun pertama kita kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Ini terkesan seperti pelajaran SMP ya. Nanti sambil teman-teman untuk ini buka slide-nya, tapi saya langsung saja ya. Jadi teman-teman sekalian, 4 pilar ini menjadi tugas dari kami anggota MPR. Jadi selain sebagai anggota DPR RI, kami juga sebagai anggota MPR RI. Tugas kami bagaimana memasyarakatkan 4 pilar kebangsaan. Kenapa kita perlu menyampaikan ini? Karena memang tujuannya bagaimana kita menjaga keutuhan, ya, menjaga keutuhan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dengan segala keberagaman kita yang ada. Ya, nah ini saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak bisa berhati-hati, ya, karena kita punya perbedaan agama, suku, ras, golongan, ya, segala macam latar belakang yang berbeda, ini kalau tidak dijaga bisa menjadi sebuah potensi untuk kita pecah. Ya. Nah, dalam rangka membumikan, dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, salah satu caranya yaitu lewat sosialisasi 4 pilar. Jadi MPR ditugaskan untuk mensosialisasikan 4 pilar kepada seluruh masyarakat Indonesia di mana saja berada. Ya, karena saya dari Dapil NTT berarti wilayah NTT 2 Sumba Barat Daya menjadi wilayah saya untuk mensosialisasikan. Baik itu kepada pelajar, pemuda, masyarakat, petani, kepada seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, kepada siapapun itu boleh kita sosialisasikan untuk membangun rasa nasionalisme, untuk membangun rasa persatuan kesatuan kita walaupun kita berada di dalam perbedaan. Teman-teman sekalian, ya, 4 pilar kebangsaan itu ya tadi saya bilang bagaimana tujuannya untuk menjaga keutuhan kita. Ya. Nah, karena apa? Apalagi kita ini akan diperhadapkan dengan perhelatan politik. Ya, sebentar lagi kita menghadapi situasi pemilu kada, ya baik pilgub maupun pemilihan bupati. Ini juga bisa menjadi potensi nanti kalau kita tidak mampu menahan diri. Ya, kalau kita tidak mampu menahan diri karena kita punya perbedaan politik, perbedaan pilihan, ya, ini bisa menjadi sebuah potensi untuk kita pecah belah. Ya. Nah, makanya ini perlu kita waspadai. Ya. Ada 4 pilar yang dimaksudkan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin teman-teman bilang aduh Mama Ratu ini kan pelajaran SMP, ya. Apalagi mungkin ada pak guru di sini ya, mungkin ini kok kita harus belajar pelajaran SMP lagi atau pelajaran PMP ya, pendidikan moral Pancasila. Tetapi ini menjadi tanggung jawab ya. Saya mungkin bisa saja secara formalitas tidak buat ini kegiatan, tapi tidak boleh kawan-kawan. Ini harus terus kita membumikan, terus kita suarakan terus agar ini tertanam dalam pikiran hati kita semua
agar benar-benar kita bisa mengamalkan, ya, kita bisa menjalankan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan-persoalan, ya, yang ingin mengganggu, ya, kita punya keutuhan, kita bisa lebih hati-hati dan bijaksana. Kadang-kadang, apalagi dalam perhelatan politik, orang bisa menggunakan agama menjadi sebuah isu untuk memecah belah kita. Jangan pilih ini karena agama ini, tidak boleh agama ini, tidak boleh agama itu. Sedangkan agama itu kan menjadi urusan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika dalam perhelatan politik, kita bukan memilih pemimpin agama. Yang kita pilih yaitu sosok yang punya visi jelas, yang punya gagasan jelas, yang menawarkan cara baru untuk menyelesaikan persoalan, yang menawarkan strategi-strategi baik untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah kita. Sedangkan tokoh agama tugasnya itu melakukan pelayanan, pembinaan kepada umat beragama. Pendeta, ya sudah tugasnya pendeta, romo pastor, ya, alim ulama semua. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan agama di dalam politik. Kadang-kadang orang bilang begini, isu apa yang kita pakai sehingga bisa memancing semangat, membuat orang tersinggung. Nah, mulai, tidak boleh sama sini, dia agama ini nanti agama begini. Kita bapak mama, siapa sekarang saya mau tanya, yang dulu waktu lahir dari rahim ibu, ya, yang waktu dari lahir keluar pas brojol, orang bilang, yang pas ibunya melahirkan, ada yang bilang langsung, saya Protestan, saya Katolik, saya Muslim. Tidak, saya mengaku saja. Ada tidak di sini? Coba angkat tangan. Ada? Ya, ada. Nah, apakah masalah agama perlu kita bongkar? Tidak. Apakah masalah agama perlu kita istilahnya sindir-sindiran? Tidak. Siapa yang pernah minta, saya kalau lahir, saya mau jadi agama ini saja. Saya mau lahir, saya mau jadi agama ini. Atau saya mau lahir, saya menjadi minoritas, saya mau jadi minoritas, saya mau jadi mayoritas di situ. Ya, begitu juga yang lain. Ada yang pernah meminta seperti itu? Tidak ada. Jadi, kita harus bisa membatasi agama bukan menjadi sebuah subjek atau hal yang kita perdebatkan jika dalam urusan politik atau urusan pemerintahan. Ya, masa kita mau membangun, saya sudah buat program dalam rangka mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi generasi muda